di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Namun di sisi lain, masih ada perbedaan pandangan di masyarakat mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Saya Muhammad Rifi Fadlan, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2025, dan saya akan membahas salah satu kasus dalam filsafat ilmu yang berkaitan dengan konflik antara sains dan agama dalam dunia pendidikan. Kasus ini terjadi di sebuah sekolah menengah yang mengalami perdebatan antara pihak yang mendukung pengajaran teori evolusi yang berdasarkan sains dan pihak yang ingin agar narasi penciptaan menurut agama juga diajarkan kepada siswa. Sebagian guru berpendapat bahwa sekolah harus fokus pada ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah. Namun di sisi lain, ada beberapa orang tua merasa bahwa nilai-nilai agama juga penting untuk dimasukkan dalam pendidikan anak-anak mereka. Dan menurut saya, kasus ini menarik karena menunjukkan bahwa dalam kehidupan nyata, ilmu pengetahuan dan agama sering dianggap saling bertentangan. Padahal sebenarnya keduanya bisa saling melengkapi. Dan dalam pembahasan ini saya akan menganalisis kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yaitu yang pertama aspek ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi. Pertama adalah ontologi. Pasti dari kalian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu apa itu ontologi. Ontologi ini sendiri membahas tentang hakikat atau realitas dari sesuatu yang dipelajari. Dan dalam kasus yang saya bahas tadi, baik sains maupun agama itu sama-sama membahas tentang asal-usul kehidupan manusia, tetapi cara pandangnya berbeda. Sains menjelaskan asal-usul kehidupan melalui teori evolusi dan proses biologis yang dapat diteliti secara ilmiah. Semua penjelasan dalam sains harus berdasarkan fakta, penelitian, dan bukti empiris. Sedangkan agama menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan kehidupan memiliki makna spiritual. Jadi fokus agama bukan hanya bagaimana manusia tercipta, tetapi juga tujuan hidup dan nilai moral manusia. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya sains dan agama memiliki wilayah pembahasan yang berbeda. Sains menjelaskan proses terjadinya kehidupan, sedangkan agama memberikan makna dan nilai dalam kehidupan. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi itu sendiri membahas tentang sumber pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh kebenaran. Dalam sains, pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan penelitian yang bisa diuji kembali. Karena itu, teori evolusi dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan karena didukung oleh penelitian ilmiah. Sedangkan dalam agama, sumber pengetahuan berasal dari wahyu, kitab suci, dan keyakinan spiritual. Melalui filsafat ilmu ini, kita belajar bahwa tidak semua kebenaran harus dicari dengan cara yang sama. Ada kebenaran ilmiah yang dibuktikan melalui penelitian dan ada juga kebenaran spiritual yang diyakini melalui iman. Karena itu, menurut saya, pendidikan tidak seharusnya memaksa siswa memilih salah satu pemikiran secara ekstrim. Yang lebih penting adalah mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan dalam sudut pandang keyakinan. Kemudian yang ketiga ada metodologi. Metodologi ini membahas tentang metode atau cara memperoleh pengetahuan. Sains menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, analisis data, dan pengujian teori. Oleh sebab itu, teori evolusi diajarkan dalam pelajaran biologi karena termasuk hasil kajian ilmiah. Sementara agama menggunakan pendekatan moral, spiritual, dan penafsiran terhadap kitab suci. Menurut saya, pendekatan yang paling tepat dalam pendidikan adalah pendekatan yang terbuka dan inklusif. Artinya, sekolah tetap mengajarkan sains secara ilmiah, tetapi juga tetap menghargai keyakinan agama siswa. Jadi bukan berarti pelajaran agama itu menggantikan sains atau sebaliknya, tetapi keduanya diajarkan sesuai porsinya masing-masing.
Lalu yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi itu sendiri membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Tujuan pendidikan sebenarnya bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tapi juga membentuk karakter yang baik, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau konflik antara sains dan agama terus diperdebatkan tanpa adanya dialog, maka bisa menimbulkan intoleransi dan perpecahan. Namun jika keduanya dipahami dengan bijak, maka pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai moral dan rasa toleransi yang tinggi. Setelah kita menganalisis kasus tersebut menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yaitu dari aspek ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu itu membantu kita memahami bahwa sains dan agama tidak harus selalu bertentangan. Keduanya memiliki cara pandang dan sumber kebenaran yang berbeda. Sains membantu manusia memahami dunia secara ilmiah, sedangkan agama membantu manusia memahami nilai moral dan tujuan hidup. Karena itu, pendekatan pendidikan yang paling baik adalah pendekatan yang inklusif, terbuka terhadap dialog, dan saling menghargai perbedaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rifki Fadlan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2025. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.